Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari settingan yang tepat untuk burung murai batu kita. Nah, di sini saya akan kupas tuntas. Simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang bagaimana cara mencari settingan yang tepat untuk burung murai batu kita. Nah, di sini burung murai batu ini kita harus setting teman-teman semua supaya birahi, emosi dan stamina-nya stabil dan dia di gantangan dia mainnya enak, nagen dia bongkar isian dia bagus, dia tidak patah-patah. Nah, di sini kita harus mencari settingan yang tepatnya. Nah, di sini bagaimana cara mencari settingannya yang tepat, teman-teman semua? Yang pertama itu adalah penjemuran. Nah, penjemurannya ini kita harus lihat dulu. Burung murai batu kita ini kuat berapa? Kalau misalkan dia 30 menit kita udah jemur, dia udah bingsatan kemana-mana, udah nabrak jeruji. Nah, ini berarti penjemurannya ini 30 menit saja. Tetapi kalau misalkan burung murai batunya dalam 30 menit dia masih mangap, nah itu belum ya teman-teman semua, belum maksimal dia penjemurannya. Karena kalau misalkan mangap ini memang biasa, burung ini, semua jenis burung ini mangap teman-teman semua kalau dia kepanasan. Karena dia menyetabilkan suhu yang ada di dalam tubuhnya. Karena dia tidak bisa keringat, dia tidak mempunyai pori-pori yang kayak manusia. Nah, makanya dia mengeluarkan suhu yang ada di dalam tubuhnya ini dengan mangap. Makanya burung murai batu mangap saat jemur itu aman. Tetapi kalau misalkan dia sudah belingsatan ke jeruji, nah ini udah kepanasan dia. Jadi itu udah maksimalnya. Nah, kita ambil misalkan dia udah bingsatan itu dalam 30 menit. Nah, ini penjemuran kita udah dapatkan 30 menit. Yang kedua adalah pemandian. Nah, pemandian untuk burung murai batu ini biasanya kita gunakan saja standarnya. Rata-rata burung murai batu ini mandi ini 2 kali dalam seminggu. Misalkan kita berikan Senin sama Kamis, jadi seminggu itu 2 kali dia mandi. Nah, kita coba seperti itu. Yang ketiga, ekstra puding. Nah, ekstra puding ini ya teman-teman semua, jangan kita campur-campur dulu. Kita campur jangkrik, ulat hongkong, kroto dan apa-apanya itu jangan dicampur-campur dulu. Nanti kita pusing kalau misalkan ekstra pudingnya kita campur-campur. Jadi ekstra puding kita ambil satu dulu, misalkan jangkrik. Karena jangkrik ini yang banyak dikonsumsi untuk burung-burung murai batu, dan semua jenis burung murai batu ini biasanya mengkonsumsi jangkrik. Karena jangkrik ini dia sangat bagus, kandungannya juga sangat bagus untuk stamina, untuk meningkatkan birahi, emosi dan sebagainya. Ini bagus kalau misalkan pemberian jangkrik. Makanya kita ambil jangkrik. Nah, kita berikan jangkrik ini di pagi hari teman-teman semua. Kita banyakkan dulu, misalkan kita berikan saja 15. Nah, kita berikan 15, kita lihat selama 5 menit dia menghabiskan berapa jangkrik. Nah, kalau misalkan dia menghabiskan 10 jangkrik, nah kita berikan 10. Jadi pagi 10, sore 10 ya teman-teman semua jangkriknya. Kita berikan di pagi hari. Nah, ini hari yang pertama. Hari yang kedua teman-teman semua, kita berikan jangkrik juga banyak. Misalkan 15 lagi, habis lagi 10 ataupun 9. Nah, kalau misalkan habis 9 ataupun habis 11, itu kita ambil tengah-tengahnya aja 10. Jadi tetap kita berikan 10 pagi, 10 sore. Nah, itu selama 2 minggu. Jadi ukurannya 30 menit, pemandiannya seminggu 2 kali, dan jangkriknya 10 pagi dan 10 sore. Nah, ini untuk settingan selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu kita coba lombakan, kita coba gantangkan
gimana reaksi burung murai batu kita. Nah, kita lihat di gantangan, misalkan burung murai batu kita ini dia rajin, dia bagus, dia ngeplong-ngeplong, tapi dia tidak bongkar isian. Nah, kalau misalkan dia tidak bongkar isiannya ini, teman-teman semua, ini kasusnya dia kurang emosi. Nah, jadi kita tetapkan jangkriknya 10 pagi, 10 sore lagi, terus dia pemandiannya seminggu 2 kali, penjemurannya kita tambahkan jadi 45 menit. Nah, 45 menit selama 2 minggu lagi. Nah, selama 2 minggu lagi kita coba di gantangan apa kekurangannya dan kurang apanya dia. Misalkan dia ini ya, dia cuma mangap kadang-kadang di gantangan karena kita penjemuran kita tambahkan, dia cuma diem, cuma matung. Nah, ini kurang teman-teman semua. Jadi metabolismenya ini kurang antara penjemuran sama ekstra puding yang kita berikan. Nah, makanya kalau misalkan dia cuma mangap, nah itu suhunya ini terlalu tinggi di dalam tubuhnya, makanya kita kurangi jangkrik. Nah, kurangi jangkrik, misalkan kurangin jangkrik 7 pagi, misalkan 7 sore. Nah, jadi tetap jemurnya 45 menit, terus pemandiannya 2 kali dalam seminggu, jangkriknya kita kurangi. Kalau misalkan dia cuma mangap, dia tidak mau bunyi, tidak mau bongkar isian, setelah kita tambahkan penjemuran jadi 45 menit. Nah, ini jadi metabolisme antara suhu yang ada di dalam tubuhnya sama ekstra puding yang kita berikan ini dia tidak tercerna dengan bagus. Dia terlalu banyak jangkriknya kalau misalkan kita berikan 10. Nah, selanjutnya kita coba 2 minggu, kurang apa lagi. Nah, ini adalah cara mencari settingannya teman-teman semua. Jadi kita harus cari satu persatu, kita cari step per step. Jadi tidak bisa kita campur-campur. Kalau misalkan kita campur-campur itu kita yang akan bingung sendiri. Makanya kita coba selama 2 minggu, ini adalah kuncinya. Karena burung murai batu ini harus konsisten. Pemberian ekstra pudingnya harus konsisten, jangan berubah-ubah. Misalkan hari ini kita kasih 12, besoknya kasih 10. Nah, nanti dia akan penyesuaian terus ya. Badannya penyesuaian terus pencernaannya, sistemnya dia akan penyesuaian karena ekstra pudingnya berbeda-beda. Nah, di sini ini yang sering bermasalah untuk burung murai batu kita, teman-teman semua, yang sulit mencari settingan. Dia tidak konsisten. Kalau misalkan konsisten kita berikan, nanti dia akan penyesuaian sendiri. Nah, konsisten itu ya teman-teman semua. 3 kuncinya tadi adalah penjemuran, pemandiannya, dan ekstra puding jangkrik saja. Jangan kita campur-campur dulu sebelum ketemu settingan yang tepat. Nah, di sini teman-teman semua cara mencari settingan untuk burung murai batu kita. Silahkan teman-teman semua kembangkan. Ini adalah garis besarnya ya teman-teman semua, garis besar untuk mencari settingan yang tepat. Nah, jadi teman-teman semua yang memelihara burung murai batu, merawat burung murai batu, silahkan kembangkan. Karena setiap burung murai batu itu berbeda-beda, metabolismenya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Makanya silahkan teman-teman semua lihat kondisi burung murai batunya dan kembangkannya apa yang saya bilang. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan dan jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau ngirim video, silahkan supaya jelas teman-teman semua burungnya itu kekurangannya apa. Silahkan kirim ke video saya dan tanyakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya dan tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.